SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita terus menjaga keimanan dan ketakwaan tersebut agar tetap ada pada diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah melalui 2/3 dari bulan Ramadan, sehingga yang tersisa hanyalah 10 hari atau kurang lebih 10 hari, 1/3 dari bulan Ramadan. Maka barang siapa yang selama ini masih lalai, masih kurang bersemangat atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang terakhir ini. Dan barang siapa yang sudah memperbaiki amal ibadahnya di 20 hari yang pertama di bulan Ramadan ini, juga masih bisa meningkatkan amal ibadahnya sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir inilah terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dilarang, dihalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia benar-benar terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini? Yang pertama adalah dengan memperbanyak amal ibadah kita. Kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah di 10 hari terakhir ini, tidak seperti ibadahnya di selain hari-hari ini. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memperbanyak amal ibadahnya, lebih serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya karena bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya lailahu, beliau pun menghidupkan malamnya
yaitu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun juga membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya, dan juga diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbanyak di 10 hari terakhir ini dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana Rasulullah SAW beristihad, bersungguh-sungguh di dalamnya. Lalu amalan yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan mengerjakan Qiyamul Lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan Qiyamul Lail dan bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Sedangkan kita semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita untuk bisa selamat dari api neraka, kita semuanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya dengan mengerjakan Qiyamul Lail, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ketika kita mengerjakan salat lail atau Qiyamul Lail, maka hendaklah kita berjamaah bersama imam dari awal sampai akhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallama al-imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang mengerjakan salat malam bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya salat malam semalam suntuk. Lalu para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir yang ini kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dan apabila menjumpai Lailatul Qadar, maka hendaknya kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketika bertanya tentang amalan atau bacaan apa yang harus dibaca ketika menjumpai Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka katakanlah, "Ya Allah, Engkau maha memaafkan dan Engkau mencintai untuk memberikan maaf, maka maafkanlah aku." Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang lainnya yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu dengan mengerjakan iktikaf, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengerjakannya. Dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir hatta tawaffahu Allah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baru istri-istri beliau mengerjakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang terakhir disebutkan di antara amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah dengan mengerjakan iktikaf, yaitu berdiam diri, berada di masjid dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat bahwasanya iktikaf tidak sah kecuali dikerjakan di masjid, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid.
Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya boleh itikaf di mana saja. Imam Malik juga menunjukkan bahwasanya boleh mengerjakan itikaf di masjid mana saja. Dan Imam Syafi'i lebih mengkhususkan boleh mengerjakan itikaf selama masjid tersebut didirikan di dalamnya sholat Jum'ah. Sehingga masih memungkinkan bagi kita semuanya untuk mengerjakan itikaf ini, sehingga kita lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para ulama juga berselisih pendapat tentang waktu kapan seseorang itu bisa dikatakan itikaf. Di antaranya jumhur ulama mengatakan kapan saja, meskipun hanya sebentar. Ketika kita duduk di masjid dan diniati itikaf, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai itikaf. Meskipun ulama yang lainnya seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan bahwasanya minimalnya adalah 1 malam atau 1 hari. Karena itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itikaf ini adalah kita mengkhususkan waktu kita di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Maka tidak boleh kita keluar kecuali untuk kemaslahatan ibadah itu sendiri, atau kecuali untuk adanya hajat, baik itu ke belakang atau menunaikan hajat yang lainnya yang sifatnya darurat. Adapun apabila keluar untuk pulang, untuk kerja, maka batal iktikafnya atau berhenti, sehingga dia harus memulai lagi untuk mengerjakan iktikaf. Dan di antara adab ketika kita berada di masjid untuk mengerjakan iktikaf, kita sudah tidak boleh lagi memikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena ketika kita di masjid, kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dilarang bagi kita untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun asalnya transaksi jual beli juga dilarang, baik itu ketika itikaf ataupun di luar itikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila engkau melihat ada orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepada orang tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan untung pada transaksi jual beli tersebut. Sehingga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, itu menunjukkan larangan bagi kita semuanya untuk melakukan transaksi jual beli di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita pun juga mendapatkan ampunan darinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.